dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal
yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku menuju
ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kegelapan, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kegelapan, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang tinggal dalam naungannya yang maha kuasa, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang tinggal. Shalom saudara-saudara dalam Kristus. Mari kita perkatakan DNA gereja kita yang adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan, bersama-sama siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tempat perlindungan yang teguh, kubu pertahanan yang kokoh, ku percaya, ku percaya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada saat
yang indah dan luar biasa ini kita kembali berjumpa melalui online. Terima kasih Bapak Ibu buat hadir. Yang hadir juga ada baik jemaat GB Maker, baik Lloyd Brother maupun juga grup-grup jogging, doa dan sebagainya. Atau mungkin ada yang saudara yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Saya ucapkan shalom, kiranya damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, sebuah pujian yang tadi kita sudah dengar yang saya beri judul Yesus Sobat Setia. Ini syutingnya itu pas di Amerika. Ya, Yesus Sobat Setia. Tuhan, saudaraku, bahwa tidak ada yang lebih setia selain daripada Yesus. Sudah dibuktikan melalui pengorbanannya dan kematiannya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk percaya Yesus, jangan ragu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian untuk kita memulai acara ibadah kami. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kembali kami datang padamu Tuhan dengan segala ucapan syukur karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu yang lalu hingga saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat dan segar, itu semua oleh karena anugerah, kemurahan dan kasih-Mu. Dan kembali kami datang padamu Tuhan, merendahkan diri karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau yang akan mengenyangkan dan memuaskan hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah jadikan firman Tuhan ini Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga apapun juga kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau yang berjanji adalah setia. Terima kasih. Kami memulai nyanyi Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menaikkan puji-pujian, menyampaikan firman-Mu, rapi jemaat-Mu yang sudah juga mendengarkan firman, sehingga semua yang menyampaikan mempunyai mendengar, kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus semua katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pujian yang saya ingin nyanyikan bersama-sama dengan kita juga pada saat ini yang saya beri judul Putra Raja. Dan kita tahu bahwa Alkitab berkata, ya, ketika Yesus sudah mengorbankan diri, katakan kita bukan lagi budak, hamba, atau anak, tapi kita putra-putra raja sebagai ahli waris daripada kerajaan surga. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Haleluya, haleluya. Ada teksnya, Bapak Ibu bisa melihat di teksnya, hayati kata-katanya. Haleluya. Datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi, Bapa di surga, Bapa di surga, diam di dekat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Mengalami kemuliaan-Mu di hidupku. Kau yang angkatku, Kau yang angkatku
sekali lagi, Bapa yang di surga. Bapa di surga, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Bapa di surga, diam di dekat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Kau bertata, Bapa-Ku rindu terus mengalami kemuliaan-Mu di hidupku. Kau yang angkatku jadi putra-Mu sebagai pewaris kerajaan dan memerintah bersama Yesus sepenuhnya semua rencana-Mu hingga kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Kau yang angkatku jadi putra-Mu sebagai pewaris kerajaan-Mu dan memerintah bersama Yesus untuk menggenapi semua rencana-Mu hingga kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Hingga kerajaan-Mu ditegakkan, hingga kerajaan ditegakkan, hingga kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Allah kita luar biasa yang menjadikan kita putra-putra Raja. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut banyak pakar ekonomi dunia, ya hari-hari ini ya sedang adanya krisis secara global, ya, sehingga kita melihat bahwa menimbulkan banyak sekali problematika di dalam kehidupan kita. Kalau tema saya pada saat ini yang saya beri judul eksis di tengah krisis. Ya, haleluya, haleluya. Ya, eksis di tengah krisis. Ya, kita melihat bahwa kata krisis itu dapat diartikan yang sesuatu keadaan berbahaya atau keadaan genting atau gawat atau darurat gitu. Nah, kita melihat bahwa ya bagaimana kita mensikapi atau mengalami hal-hal yang krisis itu ya sering terjadi. Ada pasti kita bingung Bapak Ibu sekalian. Ya pasti kita takut, pasti kita khawatir, pasti kita frustrasi, ya kan? Pasti kita kayak putus asa, aduh rasanya kecewa dan sebagainya.
Dan sering juga ya saya mendengarkan juga, mungkin Bapak Ibu dengar, bahwa sering kita ya dengar orang-orang berkata, ya di masa krisis kayak begini tidak mudah untuk kita atasi, ya tetapi tetap tidak kita kuat dalam melewati masa-masa krisis seperti demikian ya. Ya, ada juga yang lain berkata, ya kan kita kan masih manusia, ya pastilah kita nggak bisa mengatasi krisis-krisis demikian. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang hal-hal yang negatif. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang positif, yang menjanjikan jawaban-jawaban. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian kita berpikir secara positif bahwa krisis ini adalah sebagai proses. Saya mengatakan bahwa krisis adalah sebuah proses di mana kita sedang memasuki suatu keadaan yang akan lebih baik yang telah Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Orang percaya sedang bagi saudara dan saya percaya Yesus itu sedang dipersiapkan oleh Yesus untuk menjadi umat-umat yang militan, yaitu umat yang kuat dan tidak tergoncangkan di dalam menghadapi krisis, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengapa? Ya, karena firman Tuhan adalah jawaban. Coba lihat dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 28, mungkin kita tidak usah baca semua, Bapak Ibu nanti baca. Saya secara intinya mengatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kingdom legacy. Oleh karena itu, apabila kita menjadi umat yang tidak tergoncangkan atau menjadi umat yang tidak tergoncangkan, maka kita harus memiliki mindset atau paradigma, saudaraku, mindset atau paradigma sebagai warga kerajaan Allah. Yang warga kerajaan yang tidak tergoncang atau artinya tetap eksis di tengah krisis. Walaupun krisis model kayak apa, kita akan tetap eksis di tengah krisis. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti hal demikian, saudaraku, kita berpikir secara positif, kita berpikir menurut firman Tuhan, saudaraku. Mari kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan bagi kita jalan keluar ketika krisis menimpa kita atau ketika kita eksis di tengah krisis. Coba kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, satu ayat saja. Ibrani 12 ayat yang kedua saya bacakan, dikatakan marilah, ini satu ajakan marilah kita melakukan dengan pertama apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Ini yang pertama, yang memimpin kita ke dalam apa? Memimpin kita dalam iman. Dan yang kedua, dia membawa iman kita yaitu kepada kesempurnaan, membawa iman kita kepada kesempurnaan, garis bawah itu yang dengan mengabaikan keindahan. Yang ketiga, tekun memikul salib garis bawah itu ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita melihat bahwa ada tiga hal yang saya ingin sampaikan bagi kita semuanya. Bagaimana kita mengatasi krisis. Yang pertama ditandai dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu artinya mata yang terarah, terfokus kepada siapa? Kepada Yesus. Sehingga ketika kita mendengar dunia yang mengalami krisis atau krisis hal demikian, maka mindset kita, paradigma kita harus sebagai warga kerajaan Allah yang di mana Tuhan menjanjikan tidak akan tergoncangkan. Karena apa? Karena mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, saudaraku, kenapa Daniel dikatakan bisa memecahkan persoalan mimpi daripada Nebukadnezar, di mana tidak ada seorang pun juga ahli-ahli lujum dan sebagainya, peramal yang bisa menjawab mimpi Nebukadnezar. Kenapa Daniel bisa menjawab? Karena jawabannya mata Daniel tertuju kepada Tuhan. Kenapa Daniel tidak takut ancaman Bapak ketika dia masukkan di dalam gua singa yang begitu mengerikan, saudara? Kenapa? Karena dia percaya matanya tertuju kepada Tuhan, sehingga dia tidak takut bahwa singa akan menerkam dia.
Ya, kenapa Daniel tidak sujud menyembah kepada Raja Nebukadnezar yang dimana dia berada di negeri pembuangan yaitu Babel? Ya, kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa 3 kali dalam sehari itu Daniel menghadap Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oke, sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, ketika krisis sedang melanda kita, jangan kita melihat ya secara negatif, melihat keadaan atau krisis yang sedang melanda. Tapi mari kita belajar mata kita tertuju kepada Tuhan. Dengan cara apa? Buatlah tempat atau menara doa di rumah kita masing-masing. Bersama keluarga kita sujud menyembah dengan mata tertuju kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kenapa Ayub, saudara Bapak Ibu, yang bisa mengatasi atau bisa keluar dari krisis? Bahkan dia bukan bisa keluar dari krisis, tapi dia mendapatkan berkat 2 kali lipat di tengah krisis. Karena jawabannya Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, bukan dari hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimanakah dengan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian? Bagaimanakah dengan saudara dan saya, gereja kita? Gereja kita mempunyai 3 fokus. Apa itu? Hadirat Tuhan, bahasa roh, pengurapan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada saudara, lakukan itu setiap hari. Kita harus berada di hadirat Tuhan. Kita harus berbahasa roh. Kita harus mengurapi, kita tumpangi tangan kehidupan kita. Kita mengurapi harta milik kita, rumah tangga kita yang bergerak maupun tidak bergerak, kendaraan kita mengurapi, anak cucu istri kita semuanya. Lakukan itu setiap hari. Oh, haleluya, haleluya. Gereja bukan hanya memberitahukan supaya kita yang terfokus dengan demikian, bahkan kami mempraktekkan. Bapak Ibu, sekarang saya menambah lagi jam-jam di menara doa. Ya, sekarang saya bagi 2, saudaraku. Dulu kami berempat, sekarang bagi 2. Saya sama Michael dengan para pengerja 2 orang, mereka suami istri. Yaitu kami masuk dari jam 9 sampai jam setengah 11. Ya, nanti lagi istirahat, ya, sambung jam 11 sampai jam 1. Ya, yang ketiga jam 4 sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ini kami lakukan setiap hari. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa hanya dengan memandang Yesus, maka saya percaya semuanya akan menjadi baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mataku tertuju padamu, senang hidupku kusahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya, ya, saat kita mata tertuju kepada Yesus, pasti ada kekuatan yang daripada Yesus yang akan memberi kita akses dengan grace. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana supaya kita bisa akses di tengah krisis? Yang kedua, ditandai dengan iman kepada Yesus. Sama-sama katakan, ditandai dengan iman kepada Yesus. Ya, coba kita kalau kita baca juga di rumah dalam Ibrani 11, seluruhnya itu dikatakan berbicara masalah iman. Ya, iman adalah fondasi ya dari sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Jadi kalau bangunan mau tuh kokoh kuat, fondasinya harus kuat. Iman adalah asas atau dasar dari setiap tindakan atau kekuatan yang memotivasi kegiatan kita sehari-hari. Iman itu dikatakan seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, contoh kita melihat bahwa akankah kita belajar jika kita tidak percaya bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan demi masa depan kita? Ya. Adakah kita bekerja setiap hari jika kita tidak mengharapkan bahwa dengan bekerja kita dapat meraih sesuatu? Adakah seorang petani yang menanam biji jagung misalnya, jika dia tidak mengharapkan akan memanen jagung yang lebih banyak? Ya, itulah iman. Ya, setiap hari Bapak Ibu sekalian kita selalu bertindak ya atas hal-hal yang kita harapkan walaupun kita belum melihat hasil akhirnya. Itulah iman. Oh, haleluya, haleluya. Sewaktu kita membaca Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kita sedang belajar bahwa iman adalah kepercayaan yang kuat akan kebenaran dalam jiwa kita, yang memotivasi kita bisa eksis dalam menghadapi krisis. Oh, saya ulang sekali lagi, ya, sewaktu kita membaca Alkitab, ya, tanpa kita sadari kita sedang belajar, ya, bahwa iman atau kepercayaan yang kuat dan akan kebenaran, ya, bagi jiwa kita. Jadi Bapak Ibu baca firman Tuhan menguatkan jiwa kita, yang menguatkan jiwa kita untuk tetap percaya, ya, dan memotivasi kita untuk kita tetap eksis di tengah krisis. Ya, lihat aja Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, saya baca dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh, haleluya, haleluya. Dengarkan apa yang saya mengatakan, bahwa hanya melalui kacamata rohani iman kita pasti mampu mengatasi krisis yang terpercaya. Katakan amin. Ya, hanya melalui kacamata rohani iman kita, yang kita mengerti bahwa saat kita masuk di dalam masa-masa krisis ini, Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang baru. Oh, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Alkitab sudah memberitahukan bagaimana hal-hal yang besar terwujud karena iman. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab dikatakan, ya, dengan iman Alkitab berkata Nuh membangun bahteranya dan menyelamatkan keluarganya dari air bah. Wah, ini kalau dibahas lagi, ya, hanya iman saja bagaimana suruh membangun bahtera Bapak Ibu di tengah hutan, di puncak gunung, itu nonsen semua. Tetapi karena iman daripada Nuh kepada Tuhan, maka Nuh melakukannya dan terjadilah saat Nuh mempraktekannya. Ya, dengan iman kalau kita juga berkata Musa membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel ya bisa selamat dari kejaran Raja Firaun. Ya. Dengan iman Alkitab berkata Elia memanggil api yang di atas gunung Karmel langit sehingga membakar korban bakaran dan menyebabkan 850 penyembah Baal itu dibantai semuanya. Karena iman, haleluya, matahari juga api dari surga bisa turun. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah dengan kita? Ya, apakah kita mau tetap eksis di tengah krisis? Ya,
ya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya jawabannya saudaraku, ya iman yang akan membuat kita bisa mengatasi krisis. Yang setuju katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tak dapat kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tak dapat kita lihat. Itu iman, itulah iman. Haleluya, haleluya. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang membuat kita mampu mengatasi krisis-krisis. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap krisis, tetap eksis di tengah krisis? Maksudnya, ayat yang kita ditandai dengan apa? Tekun memikul salib. Nah ini saudara ya, ditandai dengan tekun memikul salib. Kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ditandai dengan tekun memikul salib, artinya ia tidak peduli yang bahwa mati di kayu salib adalah sesuatu hal yang memalukan. Wah, sampai dengan hari ini orang Israel yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, gara-gara yang satu ini, saudara. Ya, orang Israel mengatakan, bagaimana raja kok memalukan, mati sia-sia digantung, dipukul, disalibkan. Wah, mereka gak mau. Mereka ini yang menyebabkan. Tetapi saudara, kenapa Yesus bisa menghadapi, tidak merasa malu, bisa menghadapi semua? Karena jawabannya, ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Oh, ternyata dibalik daripada tekun memikul salib itu, ada kegembiraan yang dia akan peroleh. Apa itu saudaraku? Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah, dan memerintah bersama Bapaknya atau dia. Nah, saudara, kita melihat bahwa saudara, kalau saya bertanya, adakah dari antara kita yang mau duduk bersama Yesus di sebelah kanan tahta Allah dan yang memerintah bersama dengan dia? Jawabannya adalah tekunlah memikul salib. Oh, kalau mendengar bahasa pikul salib ini, udah mikir-mikir dulu. Tetapi mari kita melihat apa yang dimaksudkan tekun memikul salib. Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23 dikatakan, katanya atau kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kalau di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, saudaraku, ini lebih mengena yang dimasukkan dengan memikul salib itu dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingan
kepentingannya sendiri. Itu pikul salib. Melupakan kepentingannya sendiri dan yang memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Atau dengan kata lain saya mau mengartikan supaya lebih jelas lagi bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus, ya dikatakan kita harus berani berkata tidak. Ini saudara, yang itu pikul salib itu tidak, saudara. Tidak pada apa? Yang pertama, tidak pada dosa. Ya karena dosa ini saudaraku yang menyebabkan kita tidak mau memikul salib. Dosa maunya enak saudara, dosa maunya hidupnya hura-hura saudara. Tetapi kita yang mau ya mendapatkan sukacita di surga, duduk di sebelah kanan Allah, kita tidak ada caranya harus berkata tidak kepada dosa. Dan yang kedua, yang tidak kepada apa? Ambisi ya pribadi ya dari diri kita. Dan kita mengikuti Yesus, dan saya percaya ya pada akhirnya saudaraku kita akan mengatasi krisis, akan bersuka cita, kita berkata. Nah, jika orang Kristen Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, maka hal itu bertentangan ya dengan sistem-sistem duniawi yang sudah jatuh di dalam dosa atau bertentangan dengan dosa, saudaraku. Ya semakin orang Kristen hidup dalam kebenaran berdasarkan tuntunan Alkitab, maka dia akan semakin mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Contohnya, ya sekalian, ya ketika krisis menimpa kita, ya susah mencari nafkah dan sebagainya, ya sistem dunia berkata orang Kristen kalau tidak mau ikut korupsi, dikatakan salah satu contoh, ya maka dia tidak akan dikucilkan dari lingkungan. Tidak mau bekerja secara haram-haram, saudara. Ya, dia kecil-kecilkan, dimusuhi, ya. Bahkan dia akan dipecat mungkin dari kantor dan sebagainya. Itu sistem dunia berkata demikian. Ya, sistem dunia juga berkata bahwa kalau kita mau bekerja dengan cara yang halal, kapan kita dapat duit? Kapan kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan? Jadi kita harus bekerja secara haram juga nggak apa-apa. Yang penting aku cuan, yang penting aku dapat uang yang banyak. Tidak peduli saudaraku. Kalau mau menjadi kaya demikian. Sistem dunia berkata kalau mau kaya, dikatakan kumpulkan sebanyak-banyak mungkin dan pengeluaran itu seirit mungkin. Kalau keran itu bukannya kincri-kincri, saudara. Nah, itu sistem dunia. Padahal Alkitab berkata kalau kita mau diberkati kaya, Alkitab berkata kita harus memberi, maka kita akan menuai. Jadi ini sudah bertolak belakang, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah dengan kita? Sudah siapkan kita memikul salib kita sehari-hari? Oh, Yesus hanya ingat kegembiraan yang dirasakan kemudian karena sekarang dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, memerintah bersama-sama dengan dia. Oh, saya berikan Alkitab berkata kepada saudara dan saya bahwa kita adalah musafir-musafir, kita adalah pendatang-pendatang, kita cuma transit di bumi ini Bapak Ibu. Tempat tinggal kita bukan di sini, karena tempat kita tinggal yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Mari kita belajar seperti Paulus berkata, aku telah berlari, melupakan apa yang di belakang, berlari-lari dan mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota yang disediakan Allah. Oh, haleluya. Biarlah ini menjadi target kita, fokus kita. Bukan persoalan masalah krisis yang kita hadapi, tapi target kita adalah Tuhan Yesus Kristus, memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada 3 hal Bapak Ibu untuk kita bisa eksis di tengah krisis. Yang pertama tadi ditandai dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu, fokuskannya seperti
yang gereja menganjurkan yaitu hadirat Tuhan berbahasa roh, pengurapan dan mendengarkan. Lakukan ini setiap hari Bapak Ibu. Ya, yang kedua harus ditandai. Eksis di tengah krisis ditandai dengan iman kepada Yesus itu. Ya, artinya iman, ya, karena iman adalah kepercayaan yang kuat akan kebenaran yang dalam jiwa kita dan yang memotivasi untuk kita tetap eksis dalam menghadapi krisis ini. Dan yang ketiga ditandai dengan tekun memikul salib. Ya, jadi setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus harus berbareng tidak kepada dosa, tidak pada ambisi-ambisi pribadi yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Ya, kalau kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita, dan saya percaya, mahkota Tuhan sudah janjikan. Apa arti penderitaan yang kita alami di bumi ini dibandingkan dengan sukacita yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami menyadari bahwa banyak sekali kami yang sedang mengalami eksis, Tuhan, mengalami krisis hari-hari ini. Mungkin krisis kepercayaan, krisis kepada siapakah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang belum, yang mantap, saudara Bapak Ibu sekalian, bahwa siapakah Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat ini saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ya ingin mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampaikan pada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu ya agama-agama di dunia ini banyak berkata tentang kebaikan dan kebaikan, tetapi hanya Yesus berkata, akulah jalan. Karena kita tahu bahwa jalan adalah satu sarana untuk kita bisa sampai tujuan. Saudara mau ke surga, jalannya hanya melalui Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau saudara percaya, mari saudara angkat tangan dari tempat ini. Saya akan berdoa, ya, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya sudah mendengar doa firman-Mu, dan saya percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ya selain daripada Engkau. Saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa berdoa bagi orang ini, Tuhan. Aku mengangkat tangan, aku melepaskan kuasa-Mu, Tuhan. Ya, menjadikan dia adalah milik pribadi-Mu. Tulislah dalam buku kehidupan dia, Tuhan. Dalam buku kehidupan-Mu, dia adalah putra-putra-Mu yang akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, aku memberkati orang ini, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami akan mengikuti perjamuan kudus minggu awal dari bulan September ini. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus, dan perjamuan akan dipimpin oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Pada waktu kami persilakan. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Aba, Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau.
Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, katakan ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun, ampuni mereka ya Aba, ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh ralabakana mayarala bala 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 bala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya puji Tuhan kita sudah mengikuti perjamuan. Kita percaya bahwa tubuh Kristus telah menjadi bagian dari hidup kita. Kita tidak akan mati kebinasaan, tapi kita akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Dan darahnya menyucikan segala dosanya, bahkan darahnya dari lambung memberi pengurapan kuasa buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memberi persembahan di minggu pertama bulan September.
Jadi mari kita mempersiapkan persembahan persepuluhan kita, ya, karena kita belajar taat untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berkati kepada kita, supaya janji-janji Tuhan jadi tergenapi, di mana Dia menghalaukan segala pelalap-pelalap, pencuri yang mencuri, menggerogoti, membuat kita menjadi susah dan sebagainya, dan Dia berjanji mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sebab itu mari memberi ya dengan sukacita. Haleluya. Dan kita akan masuk juga dalam doa syafaat sekalian. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, mengikuti perjumpaan kudus. Nanti Bapa saat bagi kami Tuhan untuk belajar taat, mengembalikan apa yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang berjanji untuk menghalaukan segala pelalap, pengorak, yang mencuri, menggerogoti segala harta milik kami. Engkau berjanji melindungi kami dari hal-hal yang buruk, berjanji menjaga kehidupan kami semuanya, dan Engkau berjanji pula untuk memberkati 30, 60 lipat. Oleh sebab itu aku mengangkat tangan Tuhan dan memberkati jemaat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah atas mereka. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah segala usaha, dibuatlah berhasil, dan Tuhan menjaga melindungi saudara-saudara semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pandemi yang sudah semakin berkurang hari ini. Puji Tuhan, Indonesia khususnya Surabaya sudah zona kuning Tuhan. Kami bersyukur, dan kalau ini terus berlangsung Tuhan, maka kami akan rencana Tuhan bulan Oktober kami akan sudah memulai Tuhan beribadah secara langsung Tuhan, bersama dengan jemaat, tidak lagi secara online. Terima kasih. Kami berdoa agar vaksin-vaksin yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh diterima dan boleh berguna untuk menguatkan imun, semua membuat mereka rakyat terlindung daripada virus-virus yang buruk ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan daripada umat-Mu. Mungkin mereka sedang bekerja hari-hari ini, baik itu di toko, baik itu di rumah, baik di kantor. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, mengembangkan segala pekerjaan usahanya ke kiri, ke kanan, muka dan belakang. Engkau akan membuat mereka berhasil senantiasa. Terima kasih. Diberkatilah Tuhan mereka yang sedang studi dan belajar, kiranya berhikmat Allah terus memenuhi hati mereka. Diberkatilah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan usaha, kiranya mereka beroleh Tuhan mendapatkan pekerjaan usaha untuk menghidupi kehidupan mereka Tuhan. Diberkatilah mereka yang sedang mencari jodoh Tuhan, kiranya mereka dapat jodoh yang sepadan, yang diberkati jasmani rohaninya, mencintai Engkau, beribadah, bahkan melayani bersama-sama dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan, ya, itu ku percaya ada janji-Mu takkan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janji-Mu tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji-Mu. Janji kepada yang percaya, katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari angkatlah kedua tangan kita semuanya. Bapa, biarlah apa yang sudah Kau sampaikan, firman Tuhan yang sudah Kau janjikan, itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan tetap eksis di tengah krisis Tuhan, karena Engkau yang berjanji adalah setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, naungan pemeliharaan kasih dan kemurahan-Mu menyertai jemaat-Mu ya sepanjang hidup mereka, bahkan sepanjang minggu ini, dimanapun mereka pergi dan berada. Tangan luar biasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita semuanya. Terima kasih di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan lupa hari Rabu ya kita bahas khotbah ini bersama pengerja. Dan jangan lupa hari Jumat ada call, Bapak Ibu jemaat sekalian, please. Yuk ada linknya di sana, ikutilah bersama-sama. Ya dengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan satu hal Bapak Ibu, kalau punya beban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menulisnya. Dan gini kan ada nomor handphone di situ. Dan kami akan berdoa buat Bapak Ibu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.